Nasi adalah salah satu makanan pokok yang paling sering dikonsumsi di seluruh dunia. Mayoritas masyarakat di Asia, termasuk Indonesia, menjadikan nasi putih sebagai makanan pokok. Hal itulah yang membuat Indonesia masuk ke dalam salah satu negara dengan konsumsi nasi terbanyak di dunia, dengan tingkat konsumsi mencapai 37,4 juta ton per tahun. Bahkan di Indonesia ada budaya belum kenyang kalau belum makan nasi. Jadi gak heran kalau nasi putih sangat erat kaitannya dengan pola konsumsi kita. Padahal penting loh untuk memvariasikan asupan karbohidrat yang kita makan. Apalagi di sekitar kita ada banyak sumber karbohidrat lain yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti nasi. Pertama, sesungguhnya meskipun kita katakan dia sumber karbohidrat, tapi sebenarnya masing-masing punya keunikan, plus minusnya ya. Ketika kita katakan tadi misalnya ubi jalar itu ada yang kuning loh, ya. Singkong juga ada yang kuning. Jadi ketika kita memilih ubi jalar, kita pilih yang kuning, maka kita akan mendapatkan ada sejumlah karotenoid sejenis vitamin A. Dan ketika kita di samping juga serat, ketika kita pilih tales juga seratnya lebih tinggi lagi di sana. Karbohidrat tetap ada, tapi cita rasanya juga beda kan, membuat kita nggak bosen. Memvariasikan asupan karbohidrat juga dapat membuat pengalaman makan kita menjadi lebih berwarna. Jadi untuk menggantikan nasi berarti kita mencari pangan-pangan sumber karbohidrat yang lain. Itu bisa kita kelompokkan ada sumber biji-bijian atau serealia. Jadi selain beras atau nasi itu ada jagung. Kemudian di serealia ini juga ada sorghum ya, yang tumbuh baik di Indonesia. Yang nggak tumbuh baik di Indonesia ya gandum ya, oat. Kemudian kelompok yang kedua, karbohidrat bisa pengganti nasi itu kalau kita kelompokkan bisa juga umbi-umbian. Yang populer itu buat orang kota ya kentang. Kalau buat kita tales, ubi jalar, singkong. Ada lagi nenek moyang kita yang sekarang masih banyak sebenarnya di pedesaan, cuman kurang dieksplor ya. Ada uwi, ada garut, ya, ada gembili, katanya gitu macam-macam ya, jenis umbi-umbian. Kemudian bisa juga jenis pohon ya, pohon sagu menghasilkan tepung sagu kan ya. Jadi sagu jenis pohon, ada juga jenis buah. Sebenarnya kalau kita makan papayanya agak mengkel, itu karbohidratnya masih tinggi. Kalau kita makan mangga agak mengkel, itu juga karbohidratnya tinggi. Meskipun nggak setinggi sumber-sumber karbohidrat serealia ya. Makan-makan yang dirujak, itu karbohidratnya tinggi. Pisang juga. Pisang, apalagi kalau pisangnya sebelum ranum ya, itu karbohidratnya tinggi. Dan di Indonesia kan banyak jenis-jenis pisang yang memang biasanya dikukus makannya, bukan ditunggu jadi pisang meja gitu kan. Termasuk pisang raja, pisang batu ya. Mengonsumsi nasi putih secara terus-menerus dengan porsi berlebih dapat memberikan efek negatif bagi tubuh, seperti meningkatkan risiko penyakit diabetes karena kadar gulanya cukup tinggi. Karena itu, kamu dapat mengganti nasi putih dengan sumber karbohidrat lain yang memiliki indeks glikemik rendah. Yuk variasikan asupan karbohidrat kita. Ingat, sumber karbohidrat tidak hanya nasi putih saja. Jangan ragu untuk mencoba berbagai pangan pengganti nasi yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan IPB TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa.